Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjabarkan tentang implementasi aljabar linear dalam bidang teknik informatika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Krisna Luciano Siburian, yang kedua ada Khairuddin Ismail, yang ketiga ada Muhammad Hulwan Hambali, yang keempat ada saya sendiri, Alfian Fajar Faisarangga, yang kelima ada Muhammad Raihan Nur Rizky Amin, dan yang terakhir ada Habis Muhammad Zidan Walid. Eh, yang pertama dasar teori akan dibacakan oleh Habis Muhammad Zidan Nur Walid. Dipersilakan. Baik, terima kasih Alifian. Dasar teori, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi semakin pesat. Arus informasi mengalir begitu derasnya. Kebutuhan akan suatu alat yang dapat mendukung komunikasi semakin meningkat. Teknologi setiap hari selalu mengalami perkembangan. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu alat yang lebih efisien dan fleksibel untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Semakin canggihnya perkembangan teknologi, maka akan semakin marak pula kejahatan yang dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah membaca pesan rahasia yang tersimpan pada sebuah perangkat. Pesan penting yang disimpan dalam sebuah perangkat dapat dibaca dengan mudah oleh orang lain apabila pesan tersebut tidak dilindungi. Oke, next. Salah satu cara untuk melindungi pesan adalah dengan teknik kriptografi. Kriptografi merupakan seni mengubah pesan asli menjadi pesan lain yang artinya menjadi berubah dari pesan semula. Kriptografi juga memiliki arti ilmu yang ditujukan untuk mempelajari dan melakukan eksplorasi seputar keamanan pengiriman sebuah pesan atau message. Atau dalam arti lain, kriptografi secara ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Algoritma kriptografi tidak terlepas dari aljabar, yang dimana menggunakan matriks dan determinan sebagai implementasi algoritmanya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raihan Nur Rizky Amin. Muhammad Raihan, dipersilakan. Ya, matriks. Matriks di dalam matematika merupakan kumpulan bilangan, lambang, atau ekspresi berupa persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat terhadap suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut terhitung bagian dari suatu matriks. Matriks punya dimensi. Dimensi ini mampu berupa bujung sangkar atau jumlah kolom dan baris serupa banyak, maupun bentuk persegi panjang. Jumlah kolom tidak serupa dengan kuantitas baris, seperti gambar yang di samping. Oke, next. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan di dalam matriks cuma mampu dijalankan sekiranya kedua matriks selanjutnya membawa ukuran atau tipe yang sama. Elemen di dalam suatu matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan, yakni elemen yang memiliki posisi atau letak yang sama. Aij plus minus Bij sama dengan Cij. Representasi penjumlahan atau pengurangan adalah sebagai berikut. Seperti gambar yang di samping penjumlahan dan pengurangan matriks. B. Perkalian. Perkalian dua buah matriks A dan B bisa dikalikan andaikan banyak kolom matriks A mirip bersama banyak baris pada matriks V. Misalnya matriks ordo 2 kali 3 bisa dikalikan bersama matriks ordo 3 kali 3, namun tidak bisa dikalikan bersama matriks berordo 5 kali 7. Hal ini dikarenakan kuantitas kolom di matriks 2 kali 3 tidak mirip bersama kuantitas baris di matriks 5 kali 7. Next. Determinan akan saya bacakan sendiri. Determinan. Determinan adalah suatu fungsi spesifik yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matrik bujur sangkar. Misal tersedia suatu matrik dengan nama A, maka determinan A sanggup ditulis dengan matrik A. Untuk menentukan determinan matrik sanggup digunakan beberapa cara. Tapi pada makalah ini penulis cuma dapat memanfaatkan dua cara, yaitu determinan untuk matrik dengan ordo 2 kali 2 dan matrik dengan ordo 3 kali 3 dengan memanfaatkan metode ekspansi baris dan kolom.
Yang pertama, matrik ordo 2x2. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua yaitu matriks ordo 3x3 bersama memakai metode ekspansi baris dan kolom. Bisa dilihat di bawah. Tabel ASCLL atau tabel ASCLL. Tabel ASCLL merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII adalah standar untuk karakter encoding yang digunakan oleh komputer dan peralatan komunikasi untuk mempresentasikan teks dan digunakan terhadap umumnya komputer atau lebih dari satu ekstensi yang cocok dengan itu. ASCII memfungsikan byte tunggal untuk mempresentasikan tiap-tiap karakter. Byte merupakan unit pengamatan information komputer terkecil yang terdiri dari 8 bit. Pada ASCII terkandung 128 standar karakter. Bila memfungsikan notasi biner, maka kode ASCII berada terhadap biner yang bisa dilihat di itu hingga itu bisa dilihat. Berikut adalah tabel ASCII, bisa dilihat pada tabel di samping. Yang selanjutnya adalah implementasi, akan dibacakan oleh Krishna Luciano Siburian. Krishna dipersilakan. Oke, terima kasih. Implementasi. Misal kami mempunyai plain text yakni NTK, maka kami mampu menyandikan pesan berikut dengan menggunakan algoritma A kurang 1U dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ubah pesan wujud ASCLL. Kode ASCLL untuk pesan berikut adalah 77, 84, dan 75. Yang kedua, susun pesan di dalam ASCLL jadi wujud matriks. Jumlah karakter pada pesan tersebut adalah 3. Oleh karena itu, kita dapat menyusun pesan ini menjadi matriks dengan ordo 2x2, yang hasilnya sebagai berikut. A, 77, matriks 77, matriks A sama dengan 77 per 75 dan 84 per 28. Angka 28 ditambahkan agar elemen matriks berjumlah 4. Yang ketiga, transpose matriks tersebut hasilnya adalah sebagai berikut. B sama dengan A pangkat T, B sama dengan 77 per 84 dan 75 per 28. Selanjutnya, cari determinan matriks tersebut. Determinan dari matriks tersebut adalah sebagai berikut. B sama dengan 7 kali 28 kurang 84 kali 75. Yang hasilnya adalah 4144. Selanjutnya, lakukan operasi penjumlahan dengan hasil determinan. B sama dengan 77 per 84, 75 per 28, tambah negatif 4144. Yang hasilnya adalah min 4667, min 4060, min 4060, min 4069, dan min 4116. Selanjutnya, modulu kan setiap elemen pada hasil angka 5 dengan 128. Jadinya B sama dengan min 4067, min 4060, min 4069, min 4116, mod 128 yang hasilnya sama dengan 29 per 36 dan 27 per 108. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairuddin Ismail. Kepada Khairuddin Ismail dipersilakan. Oke. Selanjutnya, letakkan angka 0 di awal setiap elemen apabila jumlah digit elemen tersebut kurang dari 3. B, 029, 027, 036, 108. Selanjutnya, apabila ambil setiap elemen untuk disusun menjadi sebuah pesan. Setelah itu, melalui langkah ini, maka kita telah mendapatkan ciphertext dari pesan tersebut, yaitu 029, 07, 027, 036, 108. Dari ciphertext itu, kita dapat melakukan deskripsi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Susun langkah
susunlah ciphertext menjadi sebuah elemen yang memiliki 3 digit angka. Hasilnya penyusunan tersebut adalah 029, 027, 036, 108. Susun ciphertext menjadi bentuk matriks. Menjadi A 029, 027, 036, 108. Buang angka 0 yang terdapat di awal elemen. Menjadi A 29, 27, 36, 108. Lakukan operasi pengurangan matriks dengan kunci determinan. A 29 dikurangi negatif 4144 menjadi 4173. 27 dikurangi negatif 4144 menjadi 4171. 36 dikurangi negatif 4144 menjadi 4180. 108 dikurangi negatif 4144 menjadi 4252. Lakukan operasi modulo menjadi A 4173, 4171, 4180, 4252. Dimod menjadi dimod 128 menjadi 77, 75, 84, dan 28. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hulwan Hambali. Kepada Muhammad Hulwan dipersilakan. Baik, terima kasih Alfian. Transpose metrik tersebut B sama dengan A pangkat T, B sama dengan 77/75, 88/28. Ubah metrik tersebut menjadi karakter sesuai dengan kode ASCII. A sama dengan M per K, T. Ambil setiap elemen untuk disusun menjadi sebuah pesan dan buang karakter spasi yang terdapat di akhir kalimat. Pesan yang didapat dari hasil deskripsi tersebut adalah MTK. Kesimpulan, kriptografi memiliki faedah yang terlalu besar sebab dan dapat digunakan untuk merawat suatu pesan yang harus terjaga kerahasiaannya. Dengan menggunakan kode ASCII, metrik dan determinan, kita dapat memicu sebuah algoritma kriptografi baru. Dalam makalah ini, penulis menambahkan nama untuk algoritma ini yakni H1U. Determinan digunakan sebagai kunci di dalam pengeresepsian suatu pesan dan pendekripsian suatu ciphertext. Dengan algoritma ini akan cukup enteng diimplementasikan di dalam program komputer, tetapi cukup susah untuk dipecahkan oleh orang lain. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.